Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Rosalina Ijal. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 12 semester 3. Pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di STKIP Persada Kabupaten Sinta. Dan adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini saya membuat judul yaitu tentang pentingnya perencanaan pembelajaran dalam penggunaan gadget untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 2023 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk menciptakan situasi pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan praktis. Tentunya untuk menciptakan situasi tersebut juga menggunakan satu ataupun dua metode saja, dan itu harus dapat alat bantu seperti media pembelajaran. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan media seperti gadget pada zaman sekarang ini sangatlah diperlukan. Mengapa demikian? Dikarenakan semua anak-anak pada zaman sekarang ini sudah memiliki gadget, mereka menganggap gadget itu sebagai teman. Dengan demikian diharapkan siswa itu lebih termotivasi lagi dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mereka dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Masuk ke paparan materi lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu media pendidikan. Jadi media pendidikan itu merupakan alat, metode, ataupun teknik yang mana digunakan untuk lebih mengefektifkan komunikasi ataupun interaksi guru dan siswa, baik itu dalam proses belajar maupun dalam pembelajaran di kelas. Nah, setelah kita mengetahui apa itu media pendidikan, kita juga harus mengetahui apa itu gadget. Jadi gadget itu merupakan perangkat elektronik dalam bentuk teknologi informasi dengan mempunyai fungsi yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan zaman pada zaman sekarang ini. Lalu pembelajaran itu dibedakan menjadi dua, itu pembelajaran dan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru yang mana itu berfungsi untuk mengubah tingkah laku siswa, baik itu mulai dari pengalaman maupun mulai dari pengalaman, pengetahuan, dan tingkat keterampilan siswa, hingga nantinya akan menjadi tolak ukur dan menjadi kendali sikap perilaku siswa. Sedangkan pembelajaran yang efektif itu merupakan pembelajaran yang mana siswa itu mendapatkan keterampilan. Nah, kalau pembelajaran itu bisa dikatakan efektif apabila pembelajaran itu mencakup tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk menciptakan pembelajaran efektif mencakup tiga aspek tersebut, tentunya guru itu harus menciptakan suatu kondisi yang baik dalam pembelajaran. Nah, untuk menciptakan suatu kondisi yang baik dalam pembelajaran, guru itu harus memperhatikan dua kondisi. Yang pertama, kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal ialah dimana kondisi itu berasal dari dalam diri siswa tersebut, contohnya seperti kesehatan siswa dan ketentraman hidup siswa. Sedangkan kondisi eksternal merupakan kondisi di mana itu berasal dari luar tubuh siswa tersebut, contohnya seperti kesehatan dan lingkungan fisik siswa tersebut. Pembelajaran atau proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Sebagaimana proses komunikasi, maka tingkat keberhasilan dalam proses belajar mengajar tergantung pada unsur-unsur yang berkaitan dengan media. Yang mana artinya dengan menggunakan media, materi yang diinformasikan pada siswa dapat diterima, diserap, dimengerti, dan melekat pada daya ingat yang lebih lama. Nah, melalui penggunaan media, pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses hasil belajar mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil kelemahan berdasarkan penggunaannya. Perlu diadakan penemuan media baru dan pemanfaatan media yang telah diperbaharui. Pemanfaatan media pembelajaran berupa gadget di lingkungan sekolah sangat perlu mengingat beberapa pertimbangan, baik itu secara positif maupun secara negatif. Nah, pada dampak positif penggunaan gadget dalam pembelajaran adalah akan memudahkan siswa memperoleh informasi dengan cepat dan simpel. Gadget juga dianggap sebagai teman saat ini bagi masyarakat, khususnya siswa di lingkungan sekolah. Gadget dilibatkan dalam pembelajaran, maka diharapkan dapat memotivasi. Dari paparan materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan gadget pada siswa dengan harapan mampu memberikan motivasi belajar bagi siswa dan menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Penggunaan gadget dalam pembelajaran sebagai penerapan dari penggunaan salah satu media pembelajaran diharapkan proses belajar menjadi lebih aktif, efektif, menyenangkan, sebagaimana prinsip dalam pembelajaran bahwa belajar merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dan dengan pemanfaatan gadget diharapkan baik guru maupun siswa dalam mengetahui penerapan dan teknologi informasi dan komunikasi di tengah tuntutan zaman yang pada saat ini semakin canggih sehingga tidak mengalami gagap terhadap teknologi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.